Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video atau berita, dan untuk video atau berita kita kali ini yaitu tentang Cak Lontong. Nah, ini Cak Lontong ini dengar-dengar kabar ini, nah ini lagi sepi job. Nah, tapi juga emang bener sih di banyak media sosial. Nah, contohnya yang terkenal aja, nah, yaitu di TV-TV. Nah, ini Cak Lontong ini juga jarang nongol nih. Ini sebenarnya ada apa dan penyebabnya itu dari apa ini? Dan setelah dengar-dengar kabar ya dari media-media sosial, penyebabnya itu diawali dari ini waktu kampanye kemarin ya. Nah, ini telah berkampanye di sebuah kota atau daerah yaitu Banyuwangi. Nah, dia telah mengucapkan kata-kata yang membuat sakit hati. Nah, ini masyarakat Banyuwangi dan juga sekitarnya. Nah, inilah penyebabnya Cak Lontong ini jadi sepi job sampai sekarang ini. Dan juga nyampe Cak Lontong ini diundang di sebuah podcast. Nah, ini bersama Mahfud MD juga ini. Oke teman-teman, nah, seperti biasa untuk video atau berita kali ini dibahas dan komentari oleh teman kreator kita. Nah, tentunya teman-teman ini sangat suka sekali dengan komentar Opung Parbelak ini. Nah, oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita langsung tonton videonya. Oke, kita langsung gas. Coba kalian perhatikan dulu ini, ha? Ini adalah momen yang gak akan pernah dilupakan masyarakat Banyuwangi. Kenapa bilang? Gara-gara momen inilah sampai hari ini Cak Lontong sepi job. Sepi job nih Sepi job. Hah? Sepi job? Pemasukan berkurang. Pastinya. Tapi seterpukul-terpukulnya Cak Lontong, lebih terpukul lagi istrinya. Kok bisa? Ya iyalah, istrinya yang megang uang ya kan. Apalagi mau dipegang kalau nggak ada gaji. Mana mau ada gaji atau honor kalau nggak ada lagi yang manggil. Dari mana Pung tahu? Dari netizen. Iya. Netizen tahu dari mana Pung? Dari Cak Lontong. Dari Cak Lontong langsung. Kapan itu Pung? Waktu itu Cak Lontong podcastan sama Mahfud MD. Kok bisa Pung podcastan Cak Lontong sama Mahfud MD? Ya biasalah, ya kan. Cak Lontong sama Mahfud MD kan dua-duanya sama-sama sepi job. Job mereka sama-sama sepi. Ya, jadi kalau misalnya sebetulnya, kalau misalnya isi dari podcastannya itu seperti ini, ya kan? Cak Lontong, kenapa Cak Lontong mulai sepi daripada job? Iyalah, karena sekarang saya sudah tidak lagi sejalan dengan penguasa. Jadi kira-kira Pak Mahfud MD, kira-kira ada nggak solusi atau jalan keluar dari Bapak buat saya biar saya dapatkan job? Katanya gitu kan? Datang Pak Mahfud. Gak usah tanya saya Pak, saya pun juga lagi sepi. Makanya saya bikin YouTube ini, Cak Lontong. Ya karena sepi job gitu loh. Kalau nggak sepi job, aku nggak akan ngundang kau ke sini. Aduh, senang ya ketika dua orang yang satu frekuensi bisa sama-sama podcastan. Jadi iklan dulu ya, mumpung ingat. Jadi beberapa hari yang lalu kami sudah rapat meeting ya, telekonferensi dengan teman-teman ya, bukan telekonferensi, lebih tepatnya seperti Zoom meeting ya, bersama dengan Mas Agri, Mas Hengki Banyuwangi Official, Mas Air Mahmud, setelah itu Fama, Sirait Media, Vicky Himpong, Blacker Merjenang, setelah itu DCTV dan juga Renaldi SB. Jadi kami semua ya, sebagian dari kami sudah mengambil tiket, apalagi seperti aku dan juga Vicky Himpong sudah mengambil tiket untuk keberangkatan kami ya, di tanggal 19 Opung Parbelak dan tanggal 20 juga Mas Vicky Himpong. Ya, jadi untuk teman-teman yang sudah bersumbangsi dan juga berkontribusi, terima kasih banyak. Opung Parbelak berdoa supaya kalian semua dalam keadaan sehat, apapun pekerjaan kalian dan bisnis kalian semuanya semakin diperlancar oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, dan juga bagi kalian yang masih ingin berkontribusi, ya, Opung Parbelak menyertakan di bawah ini nomor rekening Opung Parbelak dan ini nomor WA Opung Parbelak, ya. Jadi kalau kalian kangen sama Opung Parbelak, pengen kalian
silaturahmi Opung Parabelak. Ini nomor WA Opung Parabelak asli. Kalian tanya semuanya ya di kolom komentar. Tidak ada satupun WA ataupun telepon yang diabaikan Opung Parabelak, kecuali Opung Parabelak lagi di luar rumah, ataupun juga lagi ada acara, ataupun lagi di toilet. Ya. Jadi itu dia ya. Jangan tanya lagi Opung Parabelak nomor rekeningnya apa. Itu dia di bawah ini. Tapi kecuali bagi orang-orang tua bolehlah ya, mungkin udah nggak nampak lagi gitu kan di layarnya itu. Ya, nomor rekening Opung Parabelak di Mandiri ya, dengan nomor sekian 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 sekian. Nomor HP juga sekian 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 sekian. Ya, Mandiri, nggak usah terlalu lama kali menjilatnya, Pung. Mari kita langsung kembali ke laptop. Aduh, Cak Lontong. Kalau masalah job sepi, itu masalah rezeki. Kalau masalah rezeki sebetulnya itu masalah kau sama yang di atas. Bisa aja gara-gara kau kurang berdoa. Kau salah-salahkan pemerintah. Kau salah-salahkan masyarakat Banyuwangi. Makanya kalau lagi show, lihat-lihat orang, siapa orang yang kau bully, siapa orang yang kau hina. Lebih bagus kau hina orang kampungmu sendiri daripada Banyuwangi. Kampung orang kau bully, kampung orang kau hina-hina, kampung orang kau caci maki. Caci maki kampungmu sendiri. Kalau di kampungmu sendiri kau mencaci maki nggak ada urusan. Iya. Sakit hati pun juga itu kan sakit hatinya daripada saudara-saudaramu sendiri yang sekampus samamu. Itu masih di Banyuwangi, belum datang kau ke Medan. Itu masih sabar itu masyarakat Banyuwangi itu. Nomor piro teluk loro. Nomor piro loro. Kon sapa kon? Hah? Kon sapa? Desa. Itu untung aja biar tahu kok nggak di kampung kami. Kalau di kampung kami biar tahu kok apa dibilang masyarakat. Wah, turun ke belum seberapa itu. Masih mending kau diginikan datang orang Banyuwangi begini. Diginikan begini kau datang orang Banyuwangi begini. Kalau di kampungku, kau bikin begini, kami bikin begini. Ngeri. Jangan coba-coba gara-gara di Banyuwangi ya makanya kau kayak gitu. Kalau di tempat kami kau nggak ada mentalmu, langsung kau down. Kalau di Banyuwangi kau bikin begitu, paling dampaknya cuma sepijop. Kalau di sini kau kurasa kau, begitu turun kau dari panggung, masuk ke ambulan. Gak selamat kau, gak selamat. Jangan kau kira artinya apa? Bukannya ku katakan orang di kampungku jahat-jahat, ya enggak. Ya, artinya jangan sekali-sekali dia bikin seperti itu di kampung orang. Mau dibikinnya di Madura, mau dibikinnya contohnya di Jakarta, mau dibikinnya di Sumatera Barat, mau dibikinnya di Aceh, ya, tidak ada haknya untuk membuli orang-orang di kampung tersebut. Apalagi di kampungku. Gak usah pun kawan-kawanku yang bikin begini. Aku sendiri bikin begini. Kasar kali kau, Bung. Ya, kesal kita gitu loh. Aku paling tidak suka ya ketika ada salah satu dari saudara-saudaraku baik yang ada di Banyuwangi, di Solo, di Jakarta, dimanapun aku nggak terima kalau mereka dihina. Ingat itu, nggak terima. Pasti. Kan begitu. Jadi bukan cuma di kampungku aja aku bersuara, tapi di tempat saudara-saudaraku yang lain juga aku harus bersuara. Masa sih gak punya sopan santun? Apa namanya dibilang, pokoknya yang gak bagus lah itu dibilang waktu di Banyuwangi. Makanya karma datang samamu, ya kan? Sepijokmu, makanya aku yang ngambil. Iya, jadi sekarang begini ya, jangan pernah kita ya membuat sebuah kesombongan. Karena apa ya? Ketika kita sudah berbuat sombong, ketika kita sombong, disitulah awal dari kehancuran.
Mungkin waktu itu kau merasa kau terkenal, merasa kau itu di atas angin, merasa bahwa bahwasannya partaimu partai besar. Rupanya sama-sama tenggelam kalian. Aduh, makanya diperhatikan dulu Cak Lontong, yang mana mau kau endorse. Kira-kira menang gak yang mau kau endorse? Kalau menjanjikan go ahead, tapi kalau udah mau tenggelam, hati-hati ikut kau tenggelam. Tengok dong kami yang 58% ini. Iya. Yang kami endorse adalah orang yang tepat. Aduh, ya, makanya ku bilang samamu, ketika kau berbuat sesuatu yang tidak berkenan, mencela salah satu orang, salah satu masyarakat, salah satu daerah, itu artinya kau bukan hanya menyakiti orang tersebut, daerah tersebut, tapi kau juga menyakiti kami. Jangan kau kira orang itu yang kau sakiti, cuman orang itu aja yang kesakitan. Tapi ketika mereka kau sakiti, kami juga merasa kesakitan. Aku marah loh waktu itu, marah. Aku juga bersuara. Ya, waktu dia ngomong seperti itu, waktu Butet Kertarajasa juga berbuat yang tidak senonoh terhadap pemimpin kita. Coba lihat, jadi apa dia sekarang? Jangan, kalau kau di podcastmu kau salah-salahkan pemerintah. Kenapa ketika saya ingin menggunakan hak konstitusi saya, malah saya jobnya sepi? Itu artinya apa? Politik ini jangan baperan dong. Ku bilang sama kau, ya, ketika kau berbuat yang gak bagus kemarin itu di Banyuwangi, ya, itu pun juga semua pihak-pihak atau sponsor itu mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 100 kali untuk manggil kau. Karena mereka nggak mau juga mereka kena imbasnya. Bisnis bro, bisnis. Ini masalah persepsi. Ada satu sponsor contohnya, katakanlah produk rokok, ya, mensponsori kau. Orang kalau udah marah, itu diboykot itu. Datang ngomong Parbelak, jangan lagi isap rokoknya itu. Karena rokok itu sudah mensponsori orang yang sudah menyakiti masyarakat, saudara-saudara kami yang ada di Banyuwangi. Bangkrutlah rokok itu. Hati-hati media sosial bro. Ada contohnya produk makanan ringan. Cabai pun berbusa muncul kau itu mengatakan, ini adalah makanan paling enak. Anda tahu ketika Anda makan ini rasanya seperti di surga. Ku bilang, bohong itu. Jangan pernah makan makanan yang di endorse sama siapa Cak Lontong. Karena orang itu sudah menyakiti hati masyarakat saudara kami yang di Banyuwangi. Nggak laku lagi makanan itu, kena imbasnya. Nggak nyampe ke situ pikiranmu, tapi aku salahkan pemerintah. Kebanyakan kau bergaul sama partai itu sih. Jadi kalau kamu partai itu menyalahkan pemerintah, ikut-ikutlah kau menyalahkan pemerintah. Betul. Satu kandang kau sama si Ernest. Iya, satu sponsor ya. Belum terima transferan. Nggak terima transferan lagi ya. Aku curiga ya, si Cak Lontong ini speak up kemarin itu. Ini gara-gara nggak terima transferan lagi nih. Curiga. Ya kan, curiga. Ya. Ya kan, karena apa? Mau dari mana lagi membayarnya ini? Ketua anggota DPR RI berkurang 18 kursi. Iya. Jawa Tengah udah berubah menjadi kandang burung Garuda. Sumatera Utara udah nggak tertolong lagi. Bali tinggal menunggu waktunya lagi. Habis. Jadi sekarang Cak Lontong udah bisa lah kau blacklist ya, mana-mana partai yang nggak akan kau ikuti nanti. Apakah mau tetap setia di situ? Setia lah. Iya kan? Biar makin hilang jokmu, bukan cuma sepi, hilang. Itu dia. Tahu ndak Cak Lontong, ku bilang sama kau ya, kau itu adalah salah satu komika yang paling kuminati.
Kemarin, kemarin, kemarin. Tapi sekarang, oleh karena orang sudah berubah persepsi kepada kau ya, akhirnya apa? Lucu pun kau, dianggap orang itu nggak lucu. Tahu kalian, berapa banyak pun programnya di TV ini, ku tonton terus karena memang aku ngefans sekali sama dia. Tapi maaflah dulu Cak Lontong, fans-fansmu itu udah pindah sama fansnya Opung Parbelak. Sombong kau, Bung. Sombong kau, Bung. Bukan sombong, Cak Lontong. Iya kan? Ini bukan sombong, ini cuman marketing. Meyakinkan publik gitu loh. Tapi nggak ke situ larinya ya. Jadi Opung Parbelak ini nggak pernah menganggap bahwa yang suka sama video Opung Parbelak itu fans. Nggak pernah. Aku paling nggak mau manggil mereka fans, nggak mau. Karena apa? Bagiku mereka adalah saudara-saudara dan sahabatku. Itu dia. Apalagi biar tahu kalian, ketika aku cuman sekedar bercanda mengatakan, memang betul, kepengen sebetulnya aku ke Solo. Tapi ketika aku melontarkannya itu dengan candaan, ada 1-2 orang yang menganggap itu adalah sebuah keseriusan. Ya, ketika aku katakan, aku mau ke Solo, tapi aku ndak punya uang. Lalu mereka berbondong-bondong, mereka bahu-membahu untuk membantu perongkosannya Opung Parbelak ke Solo. Ini yang nonton semua ini, mau yang ngasih dan nggak ngasih, mereka itu sama-sama berharap ya Bapak Jokowi bertemu dengan Opung Parbelak supaya Bapak Jokowi tahu masih banyak orang yang cinta dengan Bapak Jokowi. Dengar itu Cak Lontong, termasuk orang Banyuwangi. Kau bikin ulah di kandang pencinta Jokowi. Untungannya nggak turun tangan Mas Hengki Banyuwangi, biar tahu kau. Tahu kau siapa Mas Hengki Banyuwangi? Mas Hengki Banyuwangi itu biar tahu kau camat tunduk. Bupati juga tunduk. Koramil juga tunduk. Siapapun tunduk sama Mas Hengki Banyuwangi official. Karena bisa dibilang dia orang kuatnya di situ. Dan dialah yang mau ikut kami ke Solo untuk bertemu Bapak Jokowi. Iya. Kok bisa tunduk orang itu sama Mas Hengki Banyuwangi official pun? Ya iya, asal jumpa sama orang itu kan, datang Mas Banyuwangi, Pak, ada duit. Itunya kita tunduk orang itu mana? Jumpa sama camat, Pak, duitnya jatuh katanya. Tunduk dia. Mana, Pak? Jumpa sama Koramil. Begitu juga, itu aja triknya. Pak, duitnya jatuh. Otomatis tunduk ke bawah. Mana, Pak? Jadi, ya, ku ingatkan kau sama kau ya. Siapa namamu tadi? Cak Lontong. Cak Lontong, kalau kau mau pergi ke Banyuwangi, mana tahu ada show, ya. Tapi kayaknya kalau aku menyangka kayaknya nggak bakalan ada. Tapi mana tahu ada, mana tahu kau punya hajatan atau ada gawean di Banyuwangi. Kau jumpai dulu Mas Hengki itu. Kalau nggak kenal kau tonton dulu Banyuwangi official. Itu dia, baru bisa kau dapat izin masuk kau ke Banyuwangi. Dan ingat, kalau masuk Banyuwangi, ya hati-hati. Pakai kaca film di mobilmu itu tebel-tebel. Kaca film itu kan ada yang 30%, 50%, 60%. Pakai aja yang 100%. Bukan apa, kau yang gak aman nanti. Ya, itu dia. Orang masih kesal samamu sampai sekarang. Bukan benci ya, karena aku tahu orang-orang Banyuwangi itu pemaaf. Ya, tapi hati-hati. Dari 1000 orang yang pemaaf, ada juga 3 yang agak nakal itu. Ada. Kalau salah satunya, kalau aku jadi masyarakat Banyuwangi, dari yang 3 itu akulah 1. Akulah 1. Itu dia, ya. Orang Banyuwangi cinta Bapak Jokowi, orang Solo, orang Jogja, Semarang, semua. Hampir di setiap daerah itu cinta sama Bapak Joko Widodo, cinta juga sama Bapak Prabowo. Iya.
Termasuk Bali, sebetulnya Bali pun cinta juga sama Bapak Jokowi, cinta sama Bapak Prabowo. Tapi nggak tahu kenapa pemilihan kemarin kalah kita. Ada apa ya? Ada apa ya? Aduh, nanti Bali kita bahas ya, agak dalam ini. Karena Banyuwangi dekat-dekatan sama Bali. Iya. Itu dia, Ca. Jadi jangan main-main. Indonesia itu adalah orang-orang yang permisif dan juga pemaaf. Betul. Tapi ketika kesabarannya diuji ya dan habis batas kesabarannya, itu kau harus hati-hati gitu loh. Gak, kau tengok bagaimana bangsa Indonesia ini ya, netizen-netizen ini membuli orang-orang yang membenci Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Wah, bisa-bisa. Kau tengok Rocky Gerung ya, nggak ditangkap polisi pun dia beredar videonya di dunia maya, ditangkap polisi dia. Ada aja yang ngiseng. Ini tahun 2025 kan, ku cari mana lah berita tentang Rocky Gerung ditangkap polisi. Rupanya disebarkan orang-orang itu kejadian tahun 2024. Itulah saking benci, biar tahu kalian. Itu dia, Mas Engki dari Banyuwangi Official. Nanti kita ketemu ke Solo ya. Nanti kita ingatkan Bapak Jokowi ya. Biar bisa dibilang nanti sama Bapak Prabowo supaya Cak Londong sekali-sekali diundang lagi. Ya tergantung Bapak Prabowo, ya kan, dia masih lebih mengikuti hati nuraninya apa lebih mengikuti kata-kata hati Bapak. Kalau kata hati Bapak, contohnya katakan udah undang aja, datang Bapak Prabowo, nggak usah diundang. Ya kan begitu kan. Jadi teman-teman ya, sebagai pengumuman ini ya, tanggal 20 bulan April 2025, Opung Parbelak dan semua rekan-rekan akan tiba di kota Solo. Ya, kita akan tiba di kota Solo, 2 hari di Solo, 2 hari di Jogja, 2 hari di Jakarta. Untuk sementara itu untuk sementara itu dulu informasi. Jadi 20-21 kemungkinan di Solo, 22-23 kemungkinan itu di Jogja, 24-25 atau ya 25-26 kita ada di Jakarta. Itu dia ya. Nanti kita usahakan untuk kopi darat bersama dengan teman-teman semua. Tapi ingat ya, kopi darat kita akan diadakan di kafe. Order sendiri, bayar sendiri. Ingat, ini Opung Parbelak, sebelah sana Agrif Fanani, sebelah sana itu AR Mahfud, sebelah sana Engki Mas Banyuwangi Official. Kami bukan Atta Halilintar, kami bukan Raffi Ahmad, kami bukan Deddy Corbuzier, dan kami bukan Dini Sumargo. Iya. Maksudnya ngerti kan? Kami bukan orang yang punya banyak uang. Ya iyalah, terang-terangan aja. Tapi aku percaya ya, setiap orang yang mau jumpa dengan kami ya, tidak mengharapkan dibayarkan kuenya. Justru mereka akan membawa oleh-oleh untuk kami semua. Mungkin nanti ada bakalan ngasih belangkon, ada nanti ngasih gudeg, ada ngasih bakpia, ada yang ngasih macam-macam lah. Pokoknya kami tampung. Karena bagasi kami di pesawat masih penuh. Masih nampung. Ya, ada juga naik mobil. Di mobil kami juga masih kosong. Kok jadi penjilat kali kayak gini kau pun? Bukan, kadang-kadang kan dia ketika kita suka dengan seseorang, ada kenang-kenangan yang bisa diberikan. Supaya apa? Supaya ada kesan gitu loh. Iyalah, Opung Parbelak aja belum nyampe di Solo, udah ada yang bilang begini, Pung, ntar aku bawain oleh-oleh tas ya, Pung, ntar aku bawain oleh-oleh belangkon ya, Pung, ntar aku kasih ya cendramata. Itu dia. Tapi tolong ya, biar berkesan, jangan berikan kepada kami cendramata yang habis dimakan. Kok gitu kok, Pung? Kok gitu? Parah sih Pung ini. Bukan itu maksudnya. Kalau contohnya kalian kasih bakpia, contohnya ya mbok ya ada yang lain gitu yang nggak bisa dimakan gitu loh. Kalau bakpia itu ya udah ya, belum nyampe kami nanti di Medan udah habis itu di Jakarta. Gak kau tengok badan Opung Parbelak ini. Itu enggak ya, bercanda ya, bercanda. Apapun ya, mau kalian datang bawa
cindera mata, mau nggak datang pun kalian sendiri, kalian bawa badan apa segala macam ya. Yang penting kami akan menyambut kalian dengan gembira. Iya. Ingat ya, aku disclaimer dulu, apapun yang diucapkan Opung Parbella, kalian jangan pernah sakit hati. Karena apa? Ya, karena 100% bercanda, tapi kadang-kadang juga serius. Ya, jadi kita udah beli tiket pesawat. Mana tiketnya tadi? Oh, tiketnya udah aku simpan. Kemarin di live aku udah tunjukkan ya. Jadi doakan kalian supaya semua tercukupi ya, karena aku juga masih booking tiketnya. Dan beberapa hari lagi akan kulunasi. Percayanya, aku percaya. Ya, jadi kita kembali lagi, nanti kelamaan nanti dibilang aku penjilat. Ya, jadi itu dia. Kalau bicara tentang Cak Lontong ini nggak ada habisnya. 11-12 ini sama si Butet. Nanti kita akan bahas Butet. Bagaimana kabarnya Butet Kertarajasa kita bahas. Ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbella ya. Aku hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman dan saudara-saudaraku yang ada di Banyuwangi, mohon dimaafkan Cak Lontong. Tapi kalau udah nggak bisa lagi kalian maafkan, ya kayak mana lagi mau ku bilang, ya kan? Ya, walaupun Cak Lontong nggak bisa lagi masuk ke Banyuwangi, minimal kalian maafkan lah. Kan gitu ya, doakanlah dia pindah partai. Kayaknya cuma itu jalan satu-satunya dia bisa ke Banyuwangi kan? Pindah partai. Jadi contohnya kalau dia pindah partai, contohnya dia mendukung contohnya salah satu calon, entah calon bupati, entah calon gubernur, entah calon presiden ya, yang jangan lagi memilih daripada calon yang kemarin, masih ada harapanmu untuk datang ke Banyuwangi. Bisa minta maaf lah kok kan, teman-teman, saudara-saudara yang ada di Banyuwangi, aku minta maaf. Karena aku sudah menyakiti hati kalian 5 tahun yang lalu. Nah, tapi kau bilang juga, sekarang aku udah pindah partai. Tapi kalau misalnya masih partai yang sama, jangan coba-coba kau balik lagi ke sana. Lebih bagus kirim si Ernest ke sana. Aduh, salah satu band favoritku ya, nggak perlu kusebutkan namanya, kemarin itu kurasa salah perhitungan juga dia. Aduh, dipilihnya di capres yang kalah. Tapi kalau band itu sih semua orang udah tahu ya kan, karya-karyanya luar biasa ya. Mau menang mau kalah siapa sih Ganjar kemarin itu, nggak ngaruh. Itu dia ya. Tapi karena apa? Band itu nggak ada menyakiti hati daripada para penonton kan. Nah kalian coba ya berdua sama si Akbar, kurasa nggak kau aja yang episode jobnya. Akbar pun kasihan juga dia itu. Jadi jangan cuma kau aja ingin dikasihani, Akbar itu pun juga perlu dikasihani. Iya. Kan begitu kan? Jadi itulah dulu dari Opung Parbella ya. Nanti kepanjangan kita marah pula nanti teman-teman yang di Banyuwangi. Enggak lah Pung, nggak marah kami Pung. Justru kami tahu maksud dan tujuan Opung itu ya, ingin menyadarkan Cak Lontong kalau nonton. Menjadarkan Cak Lontong untuk tidak lagi berbuat yang sama, bukan hanya kepada rakyat Banyuwangi, tapi juga kepada rakyat atau masyarakat di tempat lain. Kita doakan Cak Lontong segera mendapat job, paling enggak nanti dia stand up komedi di depan KKB. Kelompok kriminal bersenjata. Mana tahu honornya gede. Iya kan? Ya mana tahu ditonton sama anggota KGB pakai senapan semua. Bayarnya besar. Iya kan? Bayarannya sekali show 2 miliar. Tapi kalau misalnya nggak lucu sekali, tembak ke atas. Dor! Melawak, ya kan? Begitu tap katanya, kurang lucu katanya, tembak ke atas lagi. Dor! Hati-hati, tembakan ketiga itu biasanya nggak meleset itu. Mana tahu ada rencananya ya kan, ya biar dikawani sama mahasiswa itu yang menolak rancangan undang-undang TNI itu. Ya kan, kau kan searah sama mereka kan? Iyalah bilang. Iya aja lah bilang. Bilanglah iya.
Bapak-bapak TNI yang ada di Papua itu sudah bersedia untuk ganti tempat, tukar tempat dengan mahasiswa. Kan begitu. Ya, tunjukkan kemampuanmu Cak Lontong di depan mereka. Kakak Bi. Aduh, ya. Jadi kirim salam juga ya untuk teman-teman saudara-saudara saya yang ada di Papua, terlebih lagi TNI Polri yang sedang bertugas ya di setiap kabupaten, baik itu Kabupaten Dunga, Kabupaten Kabupaten Dunga, Intan Jaya, setelah itu Kabupaten Puncak, setelah itu Kabupaten yang lain-lainnya ya, dan juga yang menjaga perbatasan. Kami berdoa supaya bapak-bapak dari TNI dan Polri diberikan perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Ya, jadi Opung nggak pernah lupa mengatakan ya, bersama rakyat TNI kuat. Oke ya, dan juga bravo Polri. Dibayar berapa Kopung? Itu aja pertanyaan kalian, dibayar berapa Kopung? Pertanyaan itu cocoknya sama Cak Lontong. Mau dia mengorbankan reputasinya di depan mata masyarakat Banyuwangi. Cocok itu kalau kalian tanya, Cak Lontong Cak, kau dibayar berapa? Itu cocok sama dia, jangan sama aku tanya. Oke, itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan komentari tentang Cak Lontong yang lagi sepi job. Gimana menurut pendapat teman-teman? Nah, apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.